Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat. Nah teman-teman, seperti biasa video kali ini saya mau sharing kegiatan harian saya sebagai ibu rumah tangga yang ada di desa. Dan ini tuh pagi ya teman-teman, habis sholat subuh gitu, sekitaran setengah 5 gitu saya itu udah masak. Dan ini yang pertama saya itu masak telur puyuh, ini sebenarnya udah saya masak tadi malam gitu. Tapi ini tinggal manasin gitu ya. Ini tuh untuk PMT balita gitu ya teman-teman. Nanti mau saya sunduk gitu, sunduk-sunduk jadi buat bikin sate, satenan gitu ya. Dan yang sebelah tadi saya ngerebus jengkol. Itu jengkolnya udah saya rendam 2 malam ya teman-teman. Nah ini tuh teman-teman, jadi sukun semalam itu nenek saya itu apa ya namanya, adang sukun gitu ya. Dan ini tuh karena belum diangkat semalam jadi masih didandang. Ini dandangnya mau buat saya masak nasi dan ini saya taruh di baskom seperti ini. Nah, tapi sebelum itu saya itu mau cetek geni dulu buat masak air ya teman-teman. Karena kalau pagi di saya itu pasti harus bikin teh gitu, terus nanti buat isi-isi termos buat minum seharian gitu. Nah, ini saya cetek geni ya teman-teman. Mohon maaf pamunnya itu agak sedikit kotor. Tapi sebenarnya ya beginilah ya keadaannya. Jadi ini tuh sekalian saya mau bakar-bakar sampah gitu ya teman-teman. Jadi untuk sampah plastik itu saya bakar di pawon gitu. Terus sekalian nanti kalau apinya udah nyala gitu buat masak air, buat ngerebus air gitu teman-teman. Nah ini tuh karena pagi itu cuacanya juga agak dingin gitu ya. Jadi ini tuh enak banget sambil cedek geni gitu teman-teman. Nah ini lanjut, saya itu mau masak nasi. Pertama itu saya didihkan air di manci, terus saya masukkan beras, ini mau saya aron ya teman-teman. Jadi ini dikaru. Kalau teman-teman mungkin pakai magicom gitu ya, tapi kalau saya itu enggak teman-teman. Ada magicom itu tapi saya jarang pakai kalau memang saya itu enggak kemana-mana gitu ya. Tapi nanti kalau agi-agi gitu juga pasti saya masak nasinya pakai magicom. Enggak tahu kenapa saya itu rasanya kalau nasi magicom itu nggak seenak kalau dikaru seperti ini ya teman-teman. Lagian ngaru itu juga sebentar ya, kelutak-kelutak udah mateng. Nanti untuk ngadengnya gimana ya, untuk nanaknya itu juga nggak nyampe setengah jam teman-teman. Ini 10 menit gitu udah mateng kok ya, kalau udah diarun itu. Nah, teman-teman, bagaimana ini di tempat teman-teman bagaimana musim apa? Apa seperti di tempat saya di Wonogiri, jadi musim tanam. Terus musim tanam jagung ya, teman-teman. Terus ini juga hujannya itu udah 2 hari ini nggak hujan teman-teman. Pas saya ngisi voice over ini ya, ngisi suara ini udah 2 hari nggak hujan, nggak tahu kenapa. Tadi itu hujan deh teman-teman, hujan tapi itu nggak sederas yang kemarin-kemarin gitu. Tapi alhamdulillah ya, masih bersyukur diberi hujan gitu, jadi tanaman itu nggak mati gitu. Terus juga mudah-mudahan hujannya segera lebat gitu, jadi bisa buat sawah gitu ya teman-teman. Kalau cepet sawah kan juga ada yang dingen-engen gitu petani ya teman-teman. Nah ini lanjut karena tadi dandangnya udah mendidih, ini langsung aronnya saya masukin ke dandang gitu. Jadi setiap pagi saya masak segini ya teman-teman. Kadang-kadang kalau sore habis juga saya bikin lagi gitu. Terus saya taruh di magicom, nanti paginya nggak bikin lagi gitu besoknya. Di teman-teman bagaimana? Apakah beras mahal atau masih standar harganya gitu? Kalau di tempat saya untuk yang beli beras ini harganya juga udah mulai lumayan ya. Tapi alhamdulillah kalau kebanyakan itu di sini masih ada padi panenan gitu ya. Karena ini kan kemarin itu kemaraunya panjang ya teman-teman. Jadi musim penghujannya itu cuma singkat. Jadi petani itu cuma panen 1 kali, itu pun katoran ya teman-teman. Tetapi bersyukur masih bisa panen, jadi masih bisa ada yang dimakan gitu. Tapi juga biasanya kan panennya 3 kali dalam setahun, tapi ini cuma 1 kali teman-teman. Mudah-mudahan tahun ini hujannya itu normal seperti dulu-dulu ya teman-teman. Jadi untuk harga pokok beras itu biar nggak naik-naik banget gitu ya teman-teman. Nah, apapun itu ya kita harus bersyukur ya teman-teman, mau gimana lagi karena kita kan cuma menjalankan skenarionya Tuhan ya teman-teman. Jadi apapun yang ditakdirkan untuk kita
kita selalu bersyukur, menerima karena yakinlah di setiap cobaan, di setiap ujian itu pasti ada hikmahnya gitu. Kok malah ceramah ya teman-teman? Enggak lah, pokoknya saya prinsipnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ya udah jalani aja seperti air mengalir gitu, udah ngalir aja gitu. Terus ya saya percaya gitu ya kalau semua ini adalah skenario-nya Allah gitu. Seperti saya bikin video ini ya teman-teman. Saya itu jarang-jarang bikin video, terus video saya itu dari dulu ya nggak berkembang banget ya. Jadi nggak berkembang lainnya itu udah maju terus gaspol, tapi saya cuma start di sini saja mentok gitu. Ya mungkin ini buat apa ya, acuan saya biar lebih semangat gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kok malah ngelantur ceritanya, ngalor ngidul ngetan ngulon ya, nggak jelas seperti ini. Mohon maaf untuk teman-teman yang nggak suka, boleh di skip ya. Nah teman-teman, ini saya itu mau masak apa ya namanya, kangkung gitu ya. Jadi tadi itu untuk apa namanya, jengkolnya itu udah saya cuci gitu, nanti juga mau saya masak. Dan ini pertama saya itu mau masak tumis kangkung dulu, karena ini anak saya itu bekalnya kan tiap hari bekal ya, jadi mau saya kasih sayur kangkung gitu sama telur puyuh tadi gitu. Saya mau ambilkan telur puyuh. Nah saya itu kalau masak juga cuma sebentar, nggak saya kasih air teman-teman. Udah bumbunya juga cuma gula merah, garam sama penyedap, udah gitu. Terus sebentar aja, terus ini hijau banget. Ini alhamdulillah panenan sendiri ya teman-teman kangkungnya. Insya Allah besok kalau pas panen kangkung saya mau bikin video lagi. Nah alhamdulillah untuk kangkungnya ini udah mateng. Terus lanjut ini saya mau masak jengkol. Jadi ini tuh cuma apa ya, yang saya haluskan itu bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, saya ulek, saya kasih kemiri gitu ya. Terus saya tumis dan ini saya kasih daun salam. Jadi ceritanya itu mau saya semur ala-ala gimana ya, ala-ala saya, karena memang bumbunya cuma ya seperti ini ya. Pokoknya sederhana sekali masakan saya itu, nggak jauh-jauh dari apa namanya, garam, bawang merah, bawang putih sama micin, udah. Kadang juga dikasih penyedap ya. Nah ini jengkolnya jangan lupa dimasukin, terus dikasih air ya teman-teman. Terus nanti saya kasih santan, udah gitu aja, dibumbuin dan mateng. Udah gitu aja, simple. Nanti ini buat bekal ke ladang, buat yang kerja, buat kalau sekolah enggak ding, Mbak Mila nggak mau kalau sekolah bawa jengkol ya. Bawa jengkol pete dia nggak mau, katanya nanti kalau membauin teman-temannya. Tapi kalau di rumah dia mau ya teman-teman, alhamdulillah. Nah karena saya itu males apa ya, marut kambil ya teman-teman. Jadi ini tuh saya di warung ada santan satu sasa, ini saya masukin ya, nanti tinggal bayar gitu aja. Karena ini tuh saya tuh mau timbangan gitu ya, masih mau nyunduin telur puyuh tadi, belum nyiapin bekal gitu kan, nanti keburu siang. Jadi ini yang simpel aja gitu teman-teman. Nah teman-teman, sampai di sini ya video saya. Ini tuh cuma tentang memasak, sharing cara memasak saya yang sederhana gitu. Mohon maaf ya teman-teman bila ada kesalahan, ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.